Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. Jamaah subuh rahimakumullah, semalam pada ceramah tarwih saya telah menyampaikan beberapa bagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi mutu qabla an tamutu, matilah sebelum engkau mati. Pada bagian pertama ceramah semalam saya telah menyampaikan kepada kita bahwa sumber daripada hadis mutu qabla an tamutu itu berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, semalam juga saya sudah sampaikan bahwa esensi atau kedudukan daripada hadis ini adalah merupakan salah satu bentuk kajian daripada ilmu tasawuf yang telah dikaji oleh para ahli sufi. Dan yang ketiga, saya juga telah menyampaikan bahwa makna daripada mutu qabla an tamutu adalah merupakan imtita' ala dunya, yaitu terputusnya seseorang dari mengakses dunianya dan terputusnya seseorang untuk mengakses ibadahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada intinya bahwa mutu qabla an tamutu artinya matikanlah dirimu dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Matikanlah dirimu dari perbuatan atau sifat-sifat yang dapat menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti selanjutnya bahwa bertaubatlah sebelum taubat itu tidak berlaku lagi. Sadarlah sebelum kesadaran itu tidak berlaku lagi. Insaflah sebelum keinsafan itu tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, jamaah subuh rahimakumullah, sebelum saat itu tiba, sebelum segalanya tidak berlaku lagi, maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar yang bernama Profesor Dr. Umar Shihab, beliau pernah mengungkapkan bahwa di antara poin-poin atau langkah-langkah
yang dapat kita lakukan dalam rangka mencapai derajat takwa itu, yang pertama menurut beliau adalah kita harus menanamkan keimanan yang kuat di dalam diri kita. Kenapa hadirin muliakan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika sekiranya suatu negeri, kata Allah, penduduknya beriman dan bertakwa, maka lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka negeri itu akan diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan berkah itu diturunkan oleh Allah, maka pasti otomatis ya sange abala, ya sange bencana akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Umar Shihab, langkah yang dapat kita tempuh dalam rangka mencapai derajat takwa itu adalah berilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu pengetahuan. Iman dan ilmu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau iman tanpa ilmu itu buta, kalau ilmu tanpa iman itu akan menjadi lumpuh. Sering kita mendengarkan satu ungkapan yang mengatakan, idza wussidal am, jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kata Nabi, fantadiris sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Apa yang kita lakukan pada subuh hari ini, kita salat berjamaah, kita sama-sama mengikuti tausiah. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu masing-masing kita mendapatkan pahala yang berbeda. Kenapa kita mendapatkan pahala yang berbeda? Itu tergantung pemahaman kita, ilmu kita tentang apa yang kita lakukan. Semakin paham kita tentang ibadah salat yang kita lakukan, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Dan semakin kurang pemahaman kita tentang apapun yang kita lakukan, maka itu akan semakin tipis pula nilai pahalanya. Karena itu iman dan ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat agung untuk kita seiringkan dan sejalankan. Yang ketiga, hadirin muliakan Allah, kata beliau, langkah yang ketiga yang kita harus capai dalam rangka meraih derajat takwa itu adalah menghargai waktu. Waktu di dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak sekali bersumpah tentang waktu. Begitu pentingnya yang namanya waktu, sehingga Allah sendiri bersumpah di dalam Al-Quran. Apa sumpah Allah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa. Ada apa dengan masa? Masa kalau telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Sininna tomatuakku bapak-bapak, ya komelo kili supaya memancaji kalolo nulle garo kira-kira. Dek nana mungkin di, itulah waktu yang telah berlalu. Kapan masa muda telah berlalu, berganti menjadi masa tua, maka tidak mungkin kita bisa kembali kepada masa muda lagi. Ibu-ibu yang perempuan, ya kumelo kili supaya memancaji anak darah, nulle garo. Tentu dek nana mungkin, itulah waktu yang telah berlalu. Saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, narik komelo ili sutuo pema pada ini, tentu adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Inilah waktu yang telah berlalu. Yang kedua, sumpah Allah di dalam Al-Quran, Allah katakan wadduha. Terjemahannya di dalam Al-Quran, demi waktu pagi. Menurut ahli tafsir,
Wadduha itu dapat diartikan kekuatan, awatangan. Betuanna, selagi Allah memberikan kekuatan kepada kita, maka manfaatkan kekuatan itu untuk mencari ridhonya Allah. Sebab yang namanya kekuatan digagatau mawata pulana. Kekuatan itu sedikit demi sedikit akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kumatoa ni tawe na angkato pudaki makada haji tambah malolo kiwita ay nagombal mi itu. Yang kedua, wadduha itu dapat pula diartikan kekayaan, waramparang. Betuana, selagi kita punya kemampuan di bidang harta, selagi kita punya kemampuan di bidang ekonomi, manfaatkan, gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasaba ia sangi waramparang dua bicarana ya kotanya idis salawi, pasti suatu ketika harta itulah yang akan meninggalkan kita. Selanjutnya, sumpah Allah di dalam Al-Quran tentang waktu. Allah katakan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan seterusnya. Itu semua adalah penghargaan Allah terhadap waktu, sehingga sedapat mungkin kita selaku hamba, selaku orang yang beriman, sedapat mungkin kita berusaha untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasun amalu. Si kanjak nasi dia tahu inar itu to malampe umurna, panjang umurnya, lama hidupnya, dan hidup yang lama itu senantiasa diisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan terakhir, kata beliau, bahwa tahapan untuk mencapai derajat takwa itu adalah kita harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita selaku orang tua, maka jadilah orang tua yang terbaik terhadap anak-anak kita, sehingga semua orang akan berkata, itay bapak na yanu, itay puan na yanu, kasipaga didi binay anak-anaknya. Ya. Kalau kita selaku tetangga, maka jadilah tetangga yang baik, sehingga semua orang berkata, ya komelo kumita balibola, itay puan na yanu, itay bapak anu, kasipaga carana balibola. Ya, kalau kita selaku teman kerja, rekan kerja, jadilah rekan kerja yang terbaik, sehingga semua orang akan menyanjung, semua orang berkata, ya komelo mita contoh, itay bapak nayanu, itay yanu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya 4 pilar ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umar Shihab, tahapan-tahapan untuk mencapai derajat takwa, selaku persiapan atau bekal kita dalam rangka menjemput yang namanya mutu qabla anta mutu, kematian sebelum kematian yang sebenarnya itu tiba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berupaya setiap ucapan, setiap tingkah laku, kita selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala hal yang dibenci oleh agama, dari segala hal yang dapat menimbulkan dosa, dari segala hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kenistaan. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim, ya halim, ya azim, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alu ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna
نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.